Halo guys, kembali lagi bersama saya Agus Surya di sini di channel AX Stunter. Yoi. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang motor matic yang langka. Sebenarnya ini bukan langka ya, hampir ada sih. Cuma ini karena motor baru jadi saya bilang langka. Nah, sebelum ke motornya, bagi kalian yang penasaran dengan motornya, kalian subscribe di channel saya AX Stunter dan nyalakan tombol loncengnya. Karena dengan menyalakan tombol loncengnya, kalian bisa dapatkan notifikasi di HP kalian kalau AX Stunter ada video terbaru, guys. Oke, bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Langsung aja sekarang kita ke motornya. Nah, ini adalah TVS Callisto, motor skuter dari TVS. Nah, tampilannya seperti ini, berwarna pearl white dan dipadukan dengan warna krem di bagian dashboard belakang sampai ke pijakan kaki, dan dipadukan dengan warna krem two tone gitu di bagian sadelnya gitu. Ada warna bronze-nya dan di tengah-tengahnya krem menyerupai di dashboardnya gitu. Oke, membahas tentang TVS Callisto ini, jadi sekarang saya akan membahasnya mungkin secara detail ya. Cuma ya rada-rada gimana ya, mungkin kalau ada yang kelupaan nanti bisa di komen di bawah. Mungkin ada yang belum saya bahas di video ini, mungkin bisa di komen di bawah apa yang belum gitu. Jadi sekarang saya akan membahas dari bagian kepalanya. Oke, di bagian kepala ini yang paling menonjol itu adalah ada di wingshieldnya. Oke, windshield itu memang di pabrikan skuter lain itu memang ada wingshieldnya, cuma nggak segede windshield yang ada di TVS ini. Nah, windshield ini terbuat dari mica dan warnanya di smoke hitam gitu, jadi ya tampilannya menjadi lebih gagah gitu guys. Cuma ini fungsional banget sih, fungsional banget untuk di ride jalan jauh-jauh gitu. Nah guys, yang mencolok di bagian kepala ini adalah di bagian spionnya, kanan kiri ini. Spionnya sudah berbentuk bulat dan finishingnya itu chrome, jadi menambah kesan elegannya di motor ini guys gitu. Dan kita lanjut di bagian hand grip. Hand gripnya standar seperti motor-motor pabrikan lain, berbahan karet gitu, dan juga ada end barnya di sini. Apa sih namanya ini, end bar yang kanan kiri ini. Nah, untuk handle-nya ya normal juga seperti motor pabrikan pada umumnya. Cuma yang berbeda di sini adalah di bagian kirinya, di bagian rem belakang. Nah, umumnya itu kan memang si motor skuter itu memang rada riskan ya kalau di standar 1 itu di jalan yang agak turunan gitu guys. Jadi di sini sudah ada penguncinya untuk bagian rem belakangnya, jadi nggak takut lagi kalau parkirnya di jalan yang agak curam, agak turunan gitu. Jadi ini udah ada penguncinya, di safety guys gitu. Ya, sekarang membahas di bagian speedometernya. Tadi karena kameramen dari depan nggak bisa melihatin speedometernya, jadi saya bahasnya dari sini aja. Nah, di speedometernya itu masih menggunakan teknologi yang analog gitu ya. Jadi dari kecepatannya sampai dengan pengisian bensinnya, bahan bakarnya itu masih menggunakan yang analog, yang seperti ini. Bener ya namanya analog, saya juga lupa sana. Dan di speedometernya juga panel instrumennya lengkap juga, ada lampu jarak jauh, dim, ada apa ya namanya tuh, konsumsi bahan bakar kalau habis itu dia bisa nyala di sini, dan juga ada eco sama powernya, ada modenya gitu. Jadi kalau kalian gas sedikit, motor yang dipakai di kota itu kalian gas sedikit itu di mode eco, dan otomatis kalau kalian gasnya banyak atau full tuh dia langsung ke mode power. Jadi ada di sini guys. Sekarang balik lagi ke depan guys, ke depan ke bagian sini depannya. Nah, di bagian depannya lampunya ini, lampu utamanya ini berdiameter lumayan besar. Saya nggak tahu yang jelas hitungan diameternya seberapa, kurang lebih segini ya. Oh, sejengkal tangan dewasa. Dan lampunya juga halogen ya, berteknologi halogen, ukurannya besar. Ada lambang TVS-nya juga di sini. Tampilannya sudah lumayan modern di sini. Dari kepala sudah semua saya bahas. Sekarang lanjut ke bagian sini. Tameng depannya, apa sih namanya nih yang di bagian depan ini? Nah, yang pertama saya lihat di bagian sini adalah ada logo TVS-nya di bagian tengah-tengah.
dan juga di bagian sebelah kirinya di sini ada tulisan Callisto gitu. Ada dudukan plat nomornya juga. Nah, turun sedikit ada lampu sen kanan kirinya. Lampu sen kanan kiri ini masih menggunakan bohlam biasa, cuman bentuknya agak runcing gitu, tampilan seperti ini. Dan di tengah-tengahnya ada lubang airflow gitu untuk mendinginkan kelistrikan yang ada di dalam ini. Turun lagi ke bawahnya. Nah, yang unik di sini di bawah ini sayap depannya atau spakbor depannya ini menggunakan besi plat guys, mirip pabrikan skuter di brand sebelah gitu guys. Ini terbuat dari plat, ketebalannya saya juga kurang tahu, ini rada tipis ya, kalau saya raba seperti ini rada tipis. Dan desainnya seperti ini, meruncing meruncuk gitu ke depan. Di tengahnya ada aksesoris yang berwarna chrome gini, jadi menambah kesan elegan juga. Nah, untuk bagian roda depan, karena kita membahas di bagian depan terlebih dahulu, di bagian roda depan ini untuk shockbreakernya masih menggunakan shockbreaker teleskopik, ukurannya kecil ya, seukur-ukuran motor-motor matic pada umumnya gitu, menggunakan ring 12 dengan dibalut ban ukuran 90/90 ring 12 dari bannya merek dari TVS. Jadi TVS itu langsung mengeluarkan merek ban guys, jadi bisa diklopkan dengan motornya, mereknya TVS. Di sebelah kiri velgnya di sini ada pengereman disc brake berdiameter 3,5 mm guys, dengan corak yang rada sangar gitu. Ada lubang-lubang pembuangan udaranya di sini di bagian disc brake-nya dan menggunakan kaliper 1 piston berwarna gold. Jadi pengereman jadi makin mantap. Oke, di depan sudah semua mungkin saya bahas. Sekarang kembali ke tengah-tengah bagian tengah motornya. Oke, membahas di bagian tengah-tengah motornya, kita melirik di bagian dashboard belakang ini guys. Di dashboard belakang ini berbahan plastik berwarna krem. Tadi sudah saya singgung juga sebelumnya. Dan di sini ada kantong itu untuk menyimpan sesuatu mungkin. Dalamnya segini guys, kurang lebihnya segitu. Dan di sini ada, di sebelah kirinya ada USB slot gitu, bisa pakai ngecas di HP kalian. Mungkin kalau kalian buru-buru kerja nggak sempat ngecas HP, bisa kalian cas di sini, ada USB slotnya 1. Nah, di bagian tengah-tengahnya di sini juga ada tempat penggantungan buat barang gitu. Jadi kalau kalian belanja itu bisa digantungkan di sini, bisa ditutup juga, bisa dibuka seperti ini. Sini ada biasa, ada stop kontaknya di bagian kanannya. Pijakan kaki ke bawah, pijakan kakinya bahan plastik juga berwarna krem. Tapi ini bodinya campuran guys. Bodinya ada yang berbahan plat dan juga ada yang berbahan plastik. Nah, TVS ini pintar guys untuk meracik catnya guys. Jadi dengan media yang berbeda-beda, di sini ada plat media yang plastik, di sini ada yang plat besi. Jadi warnanya itu nggak berbeda, nggak belang warnanya. Jadi konstan. Jadi TVS itu mulai berevolusi guys. Nah, untuk di sini bagian bawah ini ada bodi plastiknya juga, ABS berwarna putih. Kita lanjut ke sini, ke joknya. Dimensi joknya ini saya juga diameternya juga nggak terlalu tahu pasti. Jadi ini lebar sih, selebar ya, nyaman lah pokoknya ini kalau didudukin. Jadi dia konsepnya ada 2 kulit gitu, di tengah-tengahnya berpola, ada garis-garisnya, dan di sebelah kanan kirinya itu polos berwarna bronze. Jadi mantap banget kombinasinya, itu tutorialnya mantap. Untuk di bagian sini, nah kalau ini bodinya besi lagi guys, plat lagi. Ini lumayan besar nih, plat segini. Oke, hampir semua plat di sini kayaknya enggak deh. Sini beda. Rasanya kalau dipukul yuk keras. Ini plastik sih kayaknya sih. Ini bodinya besi segini, dan juga di sini plastik sedikit. Ini besi guys. Oke. Gitu. Dan untuk di belakang di sini ada untuk di sini punggung rest. Biasanya kalau di mobil itu kan, kalau di arm ada arm rest, di kepala ada headrest gitu. Kalau ini punggung rest, apa sih namanya? Ya ini nyaman sih kalau buat boncengan gitu, nyaman sih ini, fungsional lah gitu. Nah, di bagian belakangnya, stop lamp belakangnya, untuk sen kanan kirinya itu
Sentral kirinya itu masih bohlam, dan di lampu remnya itu halogen atau LED, saya juga kurang tahu, kayaknya halogen deh. Untuk mengisi bensinnya kalian tidak perlu membuka jok karena bisa dari sini. Ini adalah tempat untuk mengisi bensin di motor TVS Callisto ini guys, jadi rada unik ya. Itu juga mengurangi kerepotan kalian pada saat mengisi bensin di motor TVS Callisto ini guys. Jadi mantap ya. Nah, sekarang kita bahas di bagian bawah kaki-kaki belakang. TVS ini cc-nya 110 ya, 109, sekian, jadi dibulatkan 110 ya. Teknologi sudah injeksi. Motor ini Matic. Yang unik di sini biasanya kan ada step kakinya ya untuk menghidupkan motor ini. Biasanya kan ini yang Matic skuter-skuter pada umumnya itu ya ini arahnya ke belakang. Jadi ini kebalik ya, ini ke depan guys. Itu bagian CVT-nya warnanya grey ya. Ya grey gelap gitu guys. Jadi menambah kesan clean-nya di motor ini. Terus buat shock breaker belakangnya di sini sembunyi. Shock breaker belakangnya sembunyi, tapi ini sudah pernah saya coba ride menggunakan motor TVS Callisto ini. Jadi suspensinya empuk banget, depan belakang empuk karena dia platnya besi. Jadi kalau kena lubang-lubang di jalan tuh nggak bunyi kotok-kotok gitu. Biasanya kan kalau menggunakan motor-motor Matic pada umumnya itu kan yang bodi-bodinya plastik itu kan rada-rada longgar itu bodinya. Jadi kalau kena lubang di jalan itu jadi berisik suaranya. Kalau ini enggak guys, ini sama sekali nggak ada suara di kalau kalian lewat lubang gitu. Nah, sekarang kita bahas di bagian velg belakang. Nah, untuk di velg belakang sama menggunakan ring 12 dengan ban 90/90 dari TVS. Jadi TVS ini juga memproduksi ban ternyata guys, saya baru tahu. Tampilannya seperti ini. Ini ban lemes sih, lemes banget. Nah, untuk di bagian knalpot ini bentuknya rada unik guys. Jadi ada gelombang gitu, apa sih namanya? Ada belendugan naik gitu, nggak silinder ke belakang gitu. Cuma ini ada belendugan ke atas, baru di sini ada lehernya gitu. Ada pelindungnya juga supaya kaki nggak kena, jadi nggak panas. Di sini juga ada pelindungnya dan ada tulisannya CVTi BSVI. Apa sih itu artinya? Saya juga kurang tahu. Bagi kalian yang tahu artinya bisa komen di bawah. Asing, mantap. Nah, untuk di pengereman belakang tadi saya lupa menyinggung. Untuk di pengereman belakang itu masih menggunakan tromol. Jadi di depan, hanya di depan yang menggunakan disc brake untuk pengeremannya. Sekarang kita akan melihat di bagian bagasinya, yuk. Nah guys, sekarang saatnya kita membahas tentang bagasi. Sekarang kita buka bagasinya. Jadi ada kuncinya di sini. Nah, bukanya seperti itu. Nah, ini dia tampilan dari bagasi TVS Callisto ini guys. Bagasi ini berkapasitas 21 liter guys. Ini lumayan besar di kelasnya gitu. Jadi ini kalian bisa menaruh barang yang lumayan banyak, dan kalian juga misalnya kalau pergi keluar kota dan juga takut helmnya hilang, kalau kalian taruh di sini, kalian bisa simpannya di bagasi aja kalau bagasinya nggak ada barang-barang gitu. Jadi ini bagasinya lumayan besar untuk kelas skuter ini. Udah ya. Nah, sekarang apalagi yang bisa dibahas ya? Mungkin next video kali membuat impresi mengendara dengan TVS Callisto ini. Gimana sih rasanya? Kalian stay tune terus di channel AX Stunter. Oke. Nah, untuk keanehan di motor ini, motor ini kan bisa dibilang bodinya yang besar. Walaupun Matic bodinya besar dan juga bobotnya lumayan. Yang unik di sini ada standar double-nya. Standar double-nya itu kuat loh guys. Jadi ini standar double-nya kalau bisa dibilang kecil guys, kecil dan juga lebar gitu. Ini tuh kuat loh menopang bodi motor yang bisa dikatakan besar ini. Jadi kurang proporsional sih kalau bisa dibilang ini bodinya besar dan ininya standar double-nya tuh kecil guys. Jadi lumayan rada aneh guys dilihat. Nah, ini tuh. Yang ini kecil banget guys. Tapi kuat loh untuk menompang bodi sebesar ini guys. Oke, saya rasa sudah keseluruhan tentang membahas TVS Callisto ini. Bagi kalian yang memang ada koreksi, bagi kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Serbu aja kolom komentarnya, nggak apa-apa. Karena saya juga masih belajar untuk mereview. Ya,
ini lo masih belajar untuk mereview. Saya salut banget dengan reviewer otomotif di luar sana yang mampu menghafal spesifikasi motor yang berbeda setiap harinya. Jadi ini memang lumayan agak berat, tapi seru guys. Bisa mereview itu seru, tantangan bagi saya gitu guys. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Gus Surya pamit undur diri. See you in the next video. Bye. Jangan lupa subscribe.